Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kali ini saya menyajikan tutorial penggunaan sistem aplikasi ASIPLIT atau Sistem Informasi Peta Konflik Terpadu. Biasanya saya mendesain atau membuat suatu aplikasi, saya sertakan dengan tutorial penggunaan agar mempermudah dalam mengoperasikan atau memanfaatkan sistem aplikasi ini. Sebelum saya menyajikan tutorial daripada ASIPLIT ini sendiri, saya akan memberikan dulu deskripsi singkat tentang ASIPLIT. ASIPLIT ini merupakan sistem informasi peta konflik terpadu. Sistem ini didesain guna memudahkan pemerintah daerah, Kabupaten Tojo Unauna, serta stakeholder terkait dalam memetakan serta memperoleh informasi konflik atau permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Tojo Unauna. ASIPLIT atau Sistem Informasi Pemetaan Konflik Terpadu memiliki beberapa keunggulan. Pertama adalah cepat. Ini kecepatan dalam pengiriman dan penerimaan data. Yang kedua adalah mudah. Kemudahan dalam proses pelaporan data konflik. Ketiga adalah baik. Menciptakan tata kelola data yang baik. Serta yang terakhir adalah percepatan pelayanan one stop service atau satu aplikasi semua pelayanan. ASIPLIT merupakan sistem informasi peta terpadu yang dikembangkan dengan IT berbasis website dan Android. Inputan data yang berasal dari lapangan menjadi data basis data atau deteksi dini yang memungkinkan menjadi bahan pengambilan keputusan pimpinan atau tim penanganan konflik Kabupaten Tojo Unauna atau tim terpadu penanganan konflik sosial untuk segera melakukan pencegahan dan penanganan terhadap potensi konflik yang terjadi. Inovasi ini saya desain merupakan suatu aplikasi yang baru, yang inovatif. Tidak hanya sekedar berinovasi, akan tetapi dalam inovasi tersebut memiliki keunggulan, manfaat, dan kesesuaian dengan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Unauna. Ide ini yang kreatif. Ini merupakan inovasi dalam pelayanan publik bidang kewaspadaan dan penanganan konflik serta kerjasama intelijen. Ini merupakan solusi dari permasalahan yang selama ini yang kita hadapi, yaitu koordinasi, pengendalian dan pengawasan penanganan konflik, potensi konflik yang terjadi, kerjasama intelijen dan keamanan yang tidak terpadu antara instansi yang berwenang, hingga mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan dan pencegahan permasalahan yang terjadi akibat konflik yang terjadi. ASIPLIT digunakan untuk pemetaan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif, termasuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan politik di daerah dalam wilayah Kabupaten Tojo Unauna. Pemantauan dan evaluasi perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, situasi politik di daerah dalam wilayah Kabupaten Tojo Unauna, pengendalian dan penanganan segera jika terjadi perkembangan politik yang perlu penanganan serius sebagai upaya pencegahan potensi masalah atau konflik yang lebih serius. Melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah secara rutin. Laporan kejadian yang telah divalidasi sistem atau admin diteruskan sebagai laporan hasil pemantauan
perkembangan politik di daerah dalam wilayah Kabupaten Tojo Una ke instansi ataupun tim yang berwenang untuk tindak lanjut penanganan atau pencegahan. Ini adalah deskripsi singkat daripada politik. Baik, saya akan lanjut lagi ke tutorial. Kita masuk atau pergi ke Google Chrome. Pada bagian URL-nya, kita masukkan link dengan cara mengetik di bagian URL ini. Jadi adalah kita ketik http://2 penghubung terus kita ketik tojouna.web.id. Ini adalah link daripada aplikasi Split. Setelah itu kita akan berada pada menu login administrasi. Kita klik beranda dan akan tampil halaman beranda. Ini terdiri atas beberapa menu. Ada menu beranda, lapor kejadian, informasi, download, dan login. Nah, sekarang kita masuk pada menu lapor kejadian. Nah, ini adalah menu yang dapat diakses oleh masyarakat maupun instansi terkait dalam melaporkan kejadian atau permasalahan atau konflik yang disaksikan atau dilihat. Ini pada bagian kecamatan tempat kejadian ada beberapa pilihan tadi, kecamatan 12 kecamatan dan wilayah Kabupaten Tojo Una. Pilih saja di mana lokasi yang memberikan laporan. Pada form deskripsi kejadian itu kita melapor kejadian atau konflik atau permasalahan yang kita atau yang ada di tempat kita ini. Dengan mengetik lapor kejadian, ini saya contohkan saja ya, lapor kejadian demonstrasi sekelompok massa aliansi merdeka titik-titik. Karena ini hanya sampel atau contoh. Ini kita laporkan ini melakukan demonstrasi di kantor camat. Aliansi ini atau aliansi merdeka ini dipimpin oleh atau atas nama bla 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 bla. Ini kan hanya sampel. Setiap laporan ini wajib mencantumkan nama pelapor atau by name. Setelah itu mengisi nomor daripada HP yang digunakan. Karena ini penting. Ini sebentar nanti pada menu informasi atau pada menu login yang sistem admin dan sistem akan melakukan validasi kebenaran daripada laporan dari tingkat lapangan. Apakah ini laporan bersifat hoax atau istilahnya tidak benar ataukah valid? Nah, nanti itu sistem dan admin yang akan memvalidasi berdasarkan pelaporan dari by name tadi dan HP, nomor HP. Karena nanti di dalam menu login akan melakukan validasi berdasarkan sistem GPS. Akan terbaca nanti posisi yang melaporkan itu memang benar-benar berada di lokasi. Dan itu akan ada benar-benar ada kejadian. Nah, validasi tersebut juga akan disinkronisasi informasi ini ke pimpinan wilayah kecamatan atau pimpinan wilayah desa yang akan kita validasi. Yang kedua adalah yang berikutnya bulan kejadian, contohnya Februari tahun kejadian dari 2023, terus kategori daripada permasalahan ekonomi, dan bisa juga mengupload foto-foto atau dokumentasi yang di lapangan. Tapi dengan catatan bahwa dokumentasi tersebut harus sudah dalam bentuk file kilobyte. Konversi dulu. Kalau dia masih megabyte, itu tidak bisa diupload. Nah, ini adalah menu berikutnya adalah menu daripada daftar kejadian.
Nah, ini berisi laporan-laporan yang sudah dilakukan validasi. Nah, berarti laporan ini valid akan diteruskan ke menu ini. Jadi menu ini inilah yang menjadi laporan atau sebagai deteksi dini kepada pimpinan atau tim penanganan kabupaten dan tim terpadu penanganan konflik sosial kabupaten. Nanti di sini pimpinan akan atau tim akan melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan atas permasalahan yang terjadi. Nah, ini adalah laporan-laporan valid. Yang berikutnya adalah menu login. Login ini berisi halaman login administrator yang kalau kita klik akan menampilkan halaman login administrator yang terdiri atas username. Nah, ini saya contohkan username adalah Kisbangko dan passwordnya ini tidak bisa kita tampilkan terbuka karena ini adalah wilayah kerja daripada admin dan sistem. Kalau kita setelah memasukkan ini akan kita klik masuk dan di sini ada data kejadian. Nah, ini data-data kejadian, data-data mentah yang masuk dari lapangan akan divalidasi oleh sistem dan admin. Laporan-laporan yang memang benar-benar valid. Nah, ini ada kode entry bahwa kode entry laporan yang masuk itu sudah berurutan. Nah, terus nanti dikategorikan apakah laporan ini baru, hoax, valid, atau cancel. Kalau dia hoax, setelah admin dan sistem melakukan update, laporan ini tidak akan terbaca pada daftar kejadian yang diteruskan oleh pimpinan karena bersifat hoax. Jadi dia tidak masuk ke laporan menu daftar lapor kejadian. Yang ini menunya akan kita teruskan karena dia hoax, kecuali dia valid akan diteruskan oleh ke tim penanganan konflik kabupaten dan tim terpadu penanganan konflik sosial. Ini contohnya ada beberapa yang sudah masuk yang kita ini sistem ini kan kita sudah lakukan uji coba selama tahun 2022. Di sistem ini saya desain selama 2 bulan. Ya, sipelit ini adalah informasi konflik disajikan dalam bentuk peta. Kalau kita klik akan menampilkan peta zona yang berisi titik-titik berwarna orange. Nah, kalau mouse kita dekati ke titik berwarna orange ini akan menunjukkan deskripsi singkat kejadian yang sudah valid. Nah, ini nanti menggambarkan kejadian-kejadian yang valid. Dan di dalam peta ini juga, peta konflik ini akan juga terakses posisi daripada si pelapor. Yang berikutnya adalah menu grafik. Kalau kita klik ini adalah menampilkan permasalahan per kategori. Kembali ke menu beranda, di penggunaan daripada sistem ini, sistem aplikasi ini pada lapor kejadian ini sangat mudah. Ini tidak ribet, sangat mudah karena memang ini saya desain untuk memudahkan yang menggunakan masyarakat yang menggunakan. Selain berbasis website, aplikasi ini atau aplikasi Sipelit ini juga tersedia dalam Android. Tadi sudah saya jelaskan pada tutorial berbasis website pada menu download. Kalau kita mengklik itu kita berada pada halaman download. Pada halaman download itu ada tersedia fasilitas untuk mendownload file yang memiliki ekstensi APK. Ekstensi APK ini adalah file-file yang bisa dioperasikan pada sistem Android. Itu di HP. Dan setelah kita menginstal aplikasi Kisbangpol Tuna 2.apk atau yang memiliki ekstensi APK, maka kita akan menginstal pada sistem Android kita atau pada HP kita. Setelah terinstall, maka di dalam HP kita akan tergambar logo Kabupaten Tojonouna. Untuk mengoperasikan sistem aplikasi Sipelit ini pada
sistem Android, kita tinggal menyentuh logo daripada Tojonona. Nah, itu ada logo Tojonona, klik. Pada halaman ini setelah kita klik, terdiri atas menu beranda ini terdiri atas 4 menu: lapor kejadian, konflik, dan data konflik, data dalam grafik, dan data dalam peta. Bagaimana operasinya ini sama dengan juga menggunakan berbasis website. Ini pada lapor kejadian, lokasinya ada 12 kecamatan, terus deskripsi kejadian itu tinggal mengisi atau melaporkan kejadian yang kita saksikan pada lokasi kita berada, sebagaimana tutorial yang berbasis website tadi. Ini saya contohkan lapor kejadian tes titik-titik, dan seterusnya dilaporkan oleh John. Ini nomor teleponnya, sebentar juga nanti akan kita validasi di sistem dan oleh admin. Ini tahun kejadian, terus kita juga kategori permasalahan atau konflik. Kita juga dapat mengupload file gambar dalam bentuk kilobyte. Setelah itu kita kirim, akan diteruskan ke sistem validasi tadi, dan kalau datanya sudah valid, ini akan masuk di data konflik yang akan diteruskan ke pimpinan atau tim penanganan pencegahan di tingkat kabupaten atau tim terpadu penanganan konflik sosial. Nah, ini akan terus yang berikutnya adalah data dalam konflik. Ini menggambarkan peta Kabupaten Tojonona yang berisi titik-titik berwarna orange. Apabila kalau kita dekati titik tersebut, akan menggambarkan deskripsi singkat atas kejadian atau laporan yang sudah valid. Ini sama prinsipnya penggunaannya dengan berbasis web. Ini dalam bentuk grafik per kategori permasalahan. Ini adalah tutorial berbasis Android. Insya Allah sistem ini dapat bermanfaat bagi pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengiriman dan penerimaan data-data permasalahan di lapangan yang sesegera mungkin dilakukan pencegahan dan penanganan oleh tim yang berada di kabupaten, baik tim penanganan konflik tingkat Kabupaten Tojonona, yang kedua tim terpadu penanganan konflik sosial stakeholder terkait, baik oleh Pemda maupun instansi vertikal kepolisian, kejaksaan, Kementerian Agama dalam pencegahan dan penanganan. Demikian tutorial singkat kali ini, insya Allah dapat bermanfaat. Salam Pancasila.